kita akan melaksanakan bimbingan kelompok. Ada yang sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Nah, jika belum tahu, bimbingan kelompok itu adalah sebuah layanan bimbingan konseling ya. Jadi ada bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Tujuan dari bimbingan kelompok ini adalah untuk menggali informasi dari apa yang sudah kalian ketahui dan apa yang belum kalian ketahui. Jadi disatukan nanti di bimbingan kelompok seperti itu. Oke, sekarang kita belum pada kenal ya? Ada yang sudah kenal? Belum. Oke, sekarang kita perkenalan dulu, dimulai dari siapa? Dari sini, silahkan sebutkan nama, terus kelas sama hobi. Oke. Halo semuanya, nama saya Kisah Mustia, kelas 12 IPA 1 dan hobi saya adalah menanam tanaman. Oke, jadi hobi Kisah tadi apa? Menanam tanaman. Oke, lanjut teman di sebelah Kisah. Hai semua, perkenalkan nama saya Kisah Mustia, saya dari kelas 12 IPA 1, hobi saya traveling. Oke, hobi Risma tadi apa? Traveling. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sastra Yusuf Cahyani dari kelas 11 IPA 4, hobi saya mendesain poster. Oke, hobinya desain poster. poster. Oke, selanjutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dian Helrin dari kelas 12 IPS 4. Hobi saya adalah jurnalistik OSIS. Jadi saya senang membuat informasi terkait di sekolah ini. Oke, terima kasih. Jadi hobinya adalah membuat berita gitu ya, terkait dengan jurnalistik. Lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Iskandar Ali dari kelas 12 IPA 2. Hobi saya editing. Editing. Oke. Selanjutnya. Halo semuanya, nama saya Cici Rahmawati, saya dari kelas 12 IPS 3, hobi saya menyanyi. Oke, hobinya nyanyi. Lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Khalifah dari kelas 12 IPS 2, hobi saya pidato. Oke, hobinya pidato. Lanjut. Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Aisyah Melisa dari kelas 12 IPA 1, hobi saya menyusun cerita novel. Oke, menyusun cerita novel ya. Jadi tadi sudah saling mengenali ya nama temannya masing-masing. Nah, jadi sekarang kita akan membuat kesepakatan waktu bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok ini waktunya 2 kali 45 menit ke depan. Jadi kita selama 90 menit ke depan akan berbagi ilmu, akan sharing gitu ya. Oke. Nah, tujuan dari bimbingan kelompok itu sendiri yang pertama, karena bimbingan kelompok ini materinya tentang mengenal perguruan tinggi. Jadi yang pertama tujuannya agar kalian mampu menganalisis apa sih perguruan tinggi itu, apa saja jenis-jenis perguruan tinggi. Selanjutnya kalian bisa membuat strategi untuk memilih dan memilah program studi atau jurusan di perguruan tinggi negeri. Kenapa Ibu memilih topik layanan ini? Karena di sekolah kita pada tahun 2022 sekarang hanya ada 6 siswa yang diterima di perguruan tinggi negeri dan 16 siswa memilih swasta. Jadi goal tahun ini adalah bagaimana alumni 2023 ini bisa diterima di perguruan tinggi negeri. Bisa dipahami? Bisa. Oke, baik. Nah, biar kita lebih rileks lagi ya. Sekarang kita ice breaking. Siap ice breaking? Siap. Bentuknya seperti ini ya. Nama ice breakingnya adalah bajak laut ya. Jadi kalau kata Ibu bajak laut mengendarai kapalnya ke kiri, kalian berarti ke kanan. Kalau bajak laut mengendarai kapalnya ke kanan berarti ke kiri. Ya, kalau ke depan berarti kalian ke belakang. Kalau ke belakang berarti ke depan. Siap? Siap. Oke, silakan semuanya menghadap kamera. Oke. Siap semuanya? Siap. Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, belum kompak. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Bajak laut mengendarai kapalnya ke kanan. Kiri. Gak usah bersuara ya. Bajak laut mengendarai kapalnya ke depan. Bajak laut mengendarai kapalnya ke depan. Bajak laut mengendarai kapalnya ke kanan. Ke kiri. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Ke belakang. Oke. Tepuk tangan ya. Kita coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi ya. Lebih cepat lagi ya. Bajak laut mengendarai
kegiatan inti apakah kalian sudah siap? Siap. Bawa HP semuanya? Bawa. Oke, sebelum kita membahas materi, marilah kita bermain Kahoot ya. Oke, silakan dibuka HP-nya. Sudah dibuka? Sudah. Sudah, oke baik, kita mulai. Kita mulai Kahoot. Cari Kahoot gitu ya, double O di Google. Sudah? Sudah. Remote ya? Oke, kita mulai. Sudah semuanya? Sudah. Sudah. Oke, kita tunggu ya. Ini lagi sedang loading ini. Sedang loading. Tadi sedang loading. Oke. Tunggu ya. Sudah ada? Belum ya? Belum muncul ini yang ininya. Tapi kelihatan muncul. Welcome dulu ya Bang. Oke, sekarang untuk mengetahui kemampuan dasar kalian dalam mengenal perguruan tinggi, Ibu akan mengajak kalian untuk bermain Kahoot ya. Oke, silahkan game picknya Ibu diktekan 8, 12. Sudah? Sudah. 5, 9. 3, 3. Sudah. Ya, belum ada yang bergabung. Oke, Kisah, Risma, Siti Aisyah. Perlihatkan jawabannya betul atau salah? Betul. Oke, jawabannya betul ya. Oke, kita lanjutkan ya. Oh, tidak ada yang menjawab salah ternyata di sini ya. Oke, baik. Jadi kalau ada yang salah ini keterlaluan ya. Berarti dia belum pernah mencari informasi terkait dengan perguruan tinggi. Oke, berarti kalian sudah mencari informasi ya. Oke, kita lanjut. Nah, wih, paling banyak siapa nih poinnya? Kisah masnya. Berarti kisah itu jawabannya paling cepat. Jadi kalian selain cermat juga harus cepat ya. Oke, lanjut. Silakan dibaca. Sudah menjawab semuanya? Sudah.
Sudah? Oke, coba perlihatkan jawabannya betul atau salah. Ke atasin, lebih ke atasin. Oke, jadi jawabannya adalah salah. Adalah penampilan fisik, karena penampilan fisik itu tidak penting untuk kalian diterima di perguruan tinggi. Jadi fisik itu tidak menjadi salah satu persyaratan, tidak ya? Oke, lanjut kita lihat yang paling tinggi. Oke, masih kisah ya. Keduanya Risma, ketiga Siti Nurholifa. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Silakan. Oke, silakan perlihatkan jawabannya. Oke, sudah ya. Jadi jawabannya adalah betul. Keterlaluan ini siapa ini yang menjawab salah? Siapa ini? Hanya ada satu orang ini ya. Oke, satu orang yang menjawab salah ya. Strategi untuk diterima di perguruan tinggi negeri salah satunya adalah nilai rapot, itu betul. Ya, karena dari nilai rapot itu akan menentukan kalian diterima atau tidaknya. Jika di IPS itu kan mata pelajarannya geografi, sosiologi, sejarah gitu ya. Kalau di IPA, matematika, fisika, kimia, biologi gitu ya. Jadi sesuai dengan mata pelajaran di rumpun ilmunya masing-masing, IPA dan IPS. Jadi nilai rapot itu adalah strategi untuk diterima perguruan tinggi. Jadi sangat penting ya. Kita lanjutkan. Kita lihat, ternyata Salsa Yulis masuk urutan ketiga ya. Jadi Siti Nurholifa mundur ya, menurun satu nih Siti Nurholifa. Kisah masih bertahan ya. Silahkan kalian isi lagi ya. Masih ada 6 pertanyaan. Silakan perlihatkan jawabannya. Oke. Ada 2 orang yang menjawab institut yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah IPB. Betul, IPB singkatan dari Institut Pertanian Bogor. Ada yang menjawab bahwa IPB bukan institut. Berarti apa? Universitas. Bukan. Karena IPB ini adalah pertanian ya. Jadi jurusan atau rumpun ilmu yang ada di dalamnya itu semuanya berkaitan dengan pertanian ya, seperti itu. Siapa yang menjawab salah? Tidak usah digali ya. Oke, lanjut. Kita lihat perolehan rankingnya. Oke, ternyata Dian dan Iskandar naik ya. Oke, jadi ada 5 nih. Kisah masih bertahan nih ya. Oke, kita lanjutkan. Silakan. Apa pertanyaannya? Oke. Sudah? Perlihatkan jawabannya apa? Oke, sudah. Sekolah Tinggi Ilmu Statistik merupakan perguruan tinggi yang berjenis universitas. Nah, ada yang jawab betul. Siapa ini? Oke, ini adalah salah ya. STIS itu sekolah tinggi. Ini sudah ada clue di awal. STIS itu sekolah tinggi ilmu statistik. Nanti kalian bekerjanya di BPS, Badan Pusat Statistik. Tugasnya adalah untuk menyurvei gitu ya, penelitian, survei seperti itu. Jadi sekolah tinggi itu semua rumpun ilmu yang di dalamnya adalah berkaitan dengan misalkan STIS, statistik, berarti semuanya tentang statistik, jurusan-jurusannya berkaitan dengan statistik, seperti itu. Oke, kita lihat perolehan nilainya. Siapa yang masih ada di peringkat pertama? Kisah, Risma, Salsa, Dian, dan Iskandar Ali. Oh, Iskandar Ali ini paling paling cepat menjawabnya tadi ya. Oke, kita lanjut ya. Silakan disimak dengan baik pertanyaannya.
Oke, perlihatkan jawabannya. Jawabannya perlihatkan yang atas dong. Jangan ragu. Ya, perlihatkan jawabannya dia. Oke. Wah, masih ada yang salah. Oke, strategi pendidikan perguruan tinggi negeri salah satunya adalah strategi perlombaan dengan sekolah. Salah, karena tingkat perlombaannya dimulai dari kabupaten, ya. Oke, kita lanjut. Apakah? Risma naik ya. Oke, Risma naik. Kisah salsa dia di Iskandar masih tetap ya. Oke, yang lain jangan berkecil hati ya. Oke, silakan pertanyaan yang ketujuh. Sudah? Perlihatkan jawabannya yang atas dong, gini ya. Oke, sudah ya. Oke, betul semua ini ya. Kelebihan kuliah di perguruan tinggi adalah biayanya lebih terjangkau. Betul sekali ya, karena kalau di swasta kan ada kelas karyawan, kalau di negeri itu tidak ada. Kalau kelas karyawan itu bayarannya lebih mahal karena biasanya dosennya itu mengajarnya harus di malam hari atau sore hari, tergantung dari shift kalian bekerja. Biasanya kan shift bekerja dari jam 7 sampai jam 5 atau dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nanti dosennya menyesuaikan gitu ya. Kalau kalian yang menyesuaikan dengan dosen biasanya itu malam, jadi biaya kuliahnya itu lebih mahal karena seperti itu. Kita lihat. Oke, masih Risma ya, masih Risma. Oke, kita lanjutkan. Masih ada kesempatan untuk kisah ya. Manfaatkan dengan baik, silakan. 1, 2, 3. Pertanyaan nomor 8. Jangan lupa harus menjawab paling cepat dan cermat. Silakan perlihatkan. Oke. Jadi kan mulai alasan gitu ya. Oke, Poltekkes Banten adalah perguruan tinggi yang berdiri di universitas. Salah, karena dia politeknik. Oke, ini tidak perlu dibahas karena semuanya sudah tahu. Masih Risma ya. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan nomor 9. Silakan. Sudah? Perlihatkan jawabannya. Oke, terima kasih. Oke, semuanya betul. Universitas negeri yang ada di dalam Banten adalah Universitas Serang Raya. Salah, jawabannya salah ya. Tapi kalian menjawabnya betul gitu semuanya. Salah karena Unsera adalah Universitas negeri yang swasta ya. Iskandar Ali naik ternyata ya. Oke, ini posisinya masih 5 besar ya seperti semula. Kita lanjut pertanyaan yang terakhir. Double point. Coba perlihatkan. Oke, ini 1000 ya. Jadi skornya 1000. Oke, terima kasih. Kita lihat. Podiumnya. Yang ketiga adalah salsa. Tepuk tangan untuk salsa. Belajar kisah, tepuk tangan besar. Pokoknya adalah Oke, terima kasih ya. Jadi kalian itu semuanya sudah tahu ya, sudah mempelajari gitu ya. Ternyata sebelum ibu mengadakan bimbingan kelompok juga kalian sudah membaca mungkin ya, baca buku atau mungkin konsultasi gitu ya. Terima kasih. Oke. Sebetulnya ini ibu rencananya pakai InFokus ya, karena InFokusnya sedang dikunci gitu ya, dan kuncinya di bawah sampai SKPU. Jadi ibu menggunakan laptop saja tidak apa-apa ya. Tentunya kita tetap bisa mengetahui makna dari
ya, intinya untuk mengetahui kemampuan dasar atau kemampuan awal. Jadi kan ada yang namanya pretest, ada post-test. Kalau pretest itu adalah tes yang berbentuk asesmen atau suatu pertanyaan untuk menggali kemampuan awal diri siswa. Ada lagi post-test. Post-test itu adalah suatu pertanyaan, sebuah pertanyaan yang akan menggali kemampuan dasar atau pengetahuan kalian setelah diberikan ilmu atau pengetahuan. Itu ada pretest dan ada post-test ya. Oke, baik. Jadi di dalam bimbingan kelompok ini kita akan menggunakan 3 asas ya. Yang pertama asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kerahasiaan itu apa? Oke, kalau belum tahu ibu akan jelaskan. Asas kerahasiaan itu adalah sebuah asas yang ketika kita saling sharing atau membuka sharing di sini mengenai informasi pribadi keluarga. Jadi di luar nanti jangan sampai ada yang memberitahu di luar dari anggota kelompok di sini. Ya, itu asas kerahasiaan. Apakah asas kerahasiaan penting? Itu sangat penting karena agar setiap anggota kelompok di sini itu semuanya lebih leluasa dalam mengungkapkan pendapat atau permasalahan yang dialaminya. Seperti itu ya. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu kalian dalam mengikuti bimbingan kelompok harus terbuka secara keseluruhan. Tidak ada yang harus disungkan, misalkan bilang sungkan atau tidak terbuka, itu tidak ada. Karena apabila tidak terbuka dalam mengungkapkan permasalahan, maka akan kesulitan. Guru BK dan teman-teman akan kesulitan untuk memberikan solusi atau masukan gitu ya. Selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi dalam mengikuti bimbingan kelompok kalian semuanya harus sukarela ya. Artinya tidak ada keterpaksaan. Saya nggak dipaksa sama guru BK, misalkan tidak ada kalimat atau kata seperti itu. Semuanya harus sukarela. Karena dengan kesukarelaan maka tujuan dari bimbingan kelompok ini akan tercapai. Tapi kalau kita tidak sukarela itu tidak akan tercapai karena berkaitan dengan keterbukaan. Tidak akan terbuka selama bimbingan kelompok gitu ya. Jadi karena tadi sudah saling mengenal semuanya, jadi tidak ada lagi hal yang mesti kita tutup-tutupi gitu ya. Semuanya yang berkaitan dengan karir kita akan kupas di sini ya. Oke? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, baik. Jika bisa, sekarang Ibu akan menampilkan video agar kalian lebih paham dengan materi. Oke, Ibu atur suaranya dulu agar semuanya bisa mendengar video ini. Kelihatan dari belakang? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan tinggi di Indonesia dibedakan menjadi 3, yaitu pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi atau spesialis. Jadi video ini maka nanti akan menjadi referensi kalian ya untuk memilih universitas, politeknik atau universitas. Mencakup program pendidikan sarjana S1, magister S2, dan doktor S3. Lulusan pendidikan akademik akan mendapatkan gelar yang diikuti dengan bidang ilmunya. Misalnya menempuh pendidikan akademik pada sarjana dengan disiplin ilmu ekonomi, maka nanti akan mendapatkan gelar sarjana ekonomi. Pendidikan vokasi akan mengarahkanmu pada penguasaan keahlian terapan dan ditekankan pada praktik keterampilan dalam dunia kerja. Yang mencakup pendidikan vokasi adalah diploma 1, D1, diploma 2, D2, diploma 3, D3, dan diploma 4, D4. Vokasi itu yang berkaitan dengan pekerjaan ya. Jadi kayak kursus. Vokasi, misalnya ahli udara, ahli pertama, ahli media, dan lainnya. Sementara untuk pendidikan profesi atau pendidikan spesialis adalah sistem pendidikan yang dapat ditempuh setelah menyelesaikan program pendidikan sarjana. Oke, jadi kayak ibu nih sekarang. Ibu kan sekarang S1 bimbingan konseling. Nah sekarang ibu sedang menjalani pendidikan profesi guru. Profesi yang relevan. Ini agar apa? Agar ibu menjadi lebih profesional. Jadi kalau kalian pilih sebagai perawat, ada nanti pendidikan profesinya melanjutkan S1 adalah profesi yang sesuai dengan bidang pendidikan yang diikuti.
Tapi kalau universitas terdapat fakultas ekonomi, fakultas sosiologi, politik, dan lainnya. Secara tidak langsung, universitas juga dapat menyelenggarakan dua jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Jenjang pendidikan pun dimulai dari jenjang diploma hingga doktoral. Selain itu, universitas juga menjadi perguruan tinggi yang paling komplit karena menjalankan sistem pendidikan secara akademis dan praktis sekaligus. Banyak sekali universitas yang ada di Indonesia, di antaranya Universitas Diponegoro, Universitas Gajah Mada, Universitas ada yang tahu nggak ya? Universitas Oke, Pajajaran, tahu semua dan ya. banyak lainnya. Yang kedua adalah institut. Sama halnya dengan universitas, institut juga menyelenggarakan dua jenis pendidikan tinggi, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan vokasi. Yang membedakan institut dengan universitas adalah jurusan yang ada pada institut. Di institut, jurusan-jurusan hanya berasal dari satu rumpun ilmu tertentu yang dikelompokkan ke dalam fakultas-fakultas khusus. Jadi satu Misalnya ilmu pada ya, Institut kalau dari Teknologi 10 November di Surabaya, rumpun ilmu yang disediakan di dalamnya hanya rumpun ilmu teknik dan teknologi. Sedangkan di universitas memiliki lebih dari satu rumpun ilmu pengetahuan. universitas itu Beberapa lebih contoh umum ya, institut lebih yang ada di general. Indonesia, seperti Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi hanya memiliki satu fakultas yang terbagi ke dalam berbagai program studi. Misalnya sekolah tinggi ilmu ekonomi hanya menyediakan program studi dari fakultas ekonomi saja, seperti manajemen, Ada tuh di kita akuntansi, Setia Banten. dan lainnya. Setiap ada sekolah tinggi ilmu administrasi itu rumpun ilmuannya tentang administrasi, jurusan di dalamnya juga tentang administrasi negara, administrasi publik, kebetulan akan sosialisasi ke sekolah apa satu Setia Banten. Keempat, ada politeknik. Politeknik sebenarnya adalah cabang dari sekolah tinggi. Bedanya, sistem pendidikan di politeknik berfokus menyelenggarakan pendidikan vokasi, bukan pendidikan akademik. Karena tujuannya untuk mempersiapkan mahasiswa supaya memiliki kemampuan profesional sehingga dapat mengembangkan, menerapkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Di politeknik pun terdiri dari berbagai rumpun disiplin ilmu, seperti halnya pada universitas. Ada banyak politeknik yang ada di Indonesia, seperti Politeknik Negeri Jakarta, Politeknik Negeri Semarang, Politeknik Kesehatan Kemenkes Palangkaraya, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir adalah akademi. Sama halnya dengan politeknik, akademi adalah sekolah tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang ilmu tertentu. Kalau di kita akademi Hanya yang saja akademi di sedikit Bandung. berbeda dengan politeknik. BIN, Jika politeknik menyediakan beberapa BIN, rumpun, beda sedangkan Asia. akademi terdiri dari satu rumpun ilmu saja. Dulu Palatehan juga aktif gitu, aktif Palatehan gitu ya. Cuma karena sekarang dia di Universitas Palatehan itu jadi rumpun dapat ilmunya lebih banyak. menerapkannya di jenjang pekerjaan atau dalam kehidupan di masyarakat. Kebanyakan lulusan akademi Dulu Bina Bangsa, kalian tahu Bina Bangsa? Tahu Bina Bangsa. Sekarang Uniba ya. Dulu pas ibu kuliah itu STI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Jadi rumpun ilmunya itu masih sekitar manajemen, berkaitan dengan ekonomi semua ya. Kalau sekarang di universitas, Bina Bangsa itu lebih banyak lagi sekarang pilihan jurusannya, fakultasnya. Dalam chart ini pernah mengatakan 1 jam perencanaan dapat menghemat 10 jam kerja. Dia juga mengatakan tulang punggung kesuksesan adalah kerja keras, tekad, perencanaan yang baik, dan ketekunan. Jadi harus Jadi, memilih rencana adalah perencanaan. salah satu bagian yang tidak dapat kamu pisahkan dari kesuksesan. Rencanakan masa depanmu dengan baik, pertimbangkanlah kekuatan dan kelemahan diri untuk memilih jurusan pendidikan yang sesuai. Rencanakanlah lebih dari satu, tetapi pilihlah satu yang paling sesuai. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Nah, sudah dilihat? Sudah, oke. Sekarang aku pengen sharing dulu nih terkait dengan video ini. Sob, ada yang mau membagikan cerita apa sih yang bisa kalian tangkap dari video ini? Silakan, yuk. Siapa
berbagi cerita gitu ya. Apa sok? Ada yang mau berbagi cerita? Apa sih pesan singkat dari video tadi? Tidak usah dijelaskan universitas itu ini. Jadi bukan secara teoritis lagi, tapi pesan singkat apa yang sudah kalian tangkap dari video tadi? Apakah mungkin setelah menonton video tadi, Bu, jadi saya jadi pikiran pengen kuliah benar-benar nih. Jadinya saya B aja gitu ya, biasa aja Bu nih untuk kuliah gitu. Setelah melihat video tadi kan ada foto atau sesi wisudanya gitu ya. Sesi ketika kita bisa membuktikan bahwa diri kita itu mampu gitu ya, membuktikan ke orang-orang tersayang gitu kan. Ada yang mau mereview video tadi? Silahkan. Oke, silahkan Risma. Bisa tahu tentang perbedaan fakultas, universitas, ataupun sekolah tinggi. Jadi bisa menentukan kepribadian atau selama apa yang nantinya akan diambil ketika mengambil perguruan tinggi. Oke, betul sekali. Jadi Risma tadi bisa membedakan ya apa aja sih jenis perguruan tinggi. Selama ini mungkin Risma tahunya perguruan tinggi itu universitas gitu ya. Ternyata itu sangat banyak. Makanya kita harus menyesuaikan pilihan program studi atau jurusan yang kita pilih dengan universitas. Jangan sampai kita memilih aktif di universitas akademik. Bidangnya itu akademik ya. Jadi adanya di akademik, bukan di universitas. Ada lagi yang lain yang mau review, silakan. Dari video yang tadi dilihat, saya bisa melihat bagaimana cara kita dari sekarang untuk masuk perguruan tinggi dan menyesuaikan jurusan itu dengan keterbatasan kemampuan kita. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi bisa punya gambaran di ke depannya. Jadi bisa memilih perguruan tinggi negeri yang sesuai dengan kondisi diri gitu ya, dan bisa punya integritas nih. Kita mampu bertanggung jawab kenapa kita memilih itu. Kita punya alasan yang kuat. Ada lagi satu orang lagi. Laki-laki silahkan. Siapa? Laki-laki sok silahkan. Mengalir saya. Sok silahkan laki-laki. Ya, silahkan dia. Dari video tersebut kita harus lumayan mendapatkan gambaran gitu Bu. Kita kedepannya harus milih yang mana agar ketika dijalani tidak begitu sulit gitu. Oke, betul sekali ya. Jadi dari video tadi itu ada gambaran buat kalian. Jadi ketika menjalani di perguruan tinggi atau di perkuliahan, kalian gak kesulitan. Wah, jangan-jangan saya salah masuk nih, jangan-jangan saya terjebak nih. Saya pengennya ke komunikasi, ternyata saya masuk ekonomi. STIG misalnya saya di ekonomi, kan nggak sesuai sama bakat dan passion kalian ya. Mungkin suatu saat nanti kalian akan kesulitan di perguruan tinggi karena tidak sesuai gitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan membahas satu persatu, akan mengupas beberapa lagi ya. Oke, pengenalan perguruan tinggi negeri ya. Oke, karena infokusnya tadi tidak ada ya, jadi silahkan dibaca satu persatu dikeliling ya, dari pengenalan perguruan tinggi negeri, dari definisi perguruan tinggi negeri. Dari siapa dulu? Oke, silahkan. Definisi perguruan tinggi. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memiliki gelar akademik, profesi, dan atau vokasi. Oke, betul sekali ya. Selanjutnya silakan. Kelebihan kuliah di perguruan tinggi negeri. Biaya kuliah lebih terjangkau. Biaya kuliah selalu menjadi pertimbangan ketika seseorang hendak meneruskan kuliah. Namun, dengan berkuliah di kampus negeri, kamu bisa mendapatkan biaya kuliah yang terjangkau. Bahkan, kini kampus-kampus negeri umumnya telah menyesuaikan biaya kuliah dengan kebutuhan keluarga mahasiswa. Oke, jadi seperti yang sudah kita ketahui ya, bahwa di negeri itu ada yang namanya pengkategorian untuk pembayaran per semesternya. Jadi kalian itu tidak langsung divonis harus membayar berapa rupiah gitu ya, tapi disesuaikan dengan kondisi ekonomi orang tua masing-masing. Kalau misalkan orang tuanya pegawai negeri sipil, mungkin nanti untuk membayar
bayarannya disesuaikan dengan slip gaji orang tua, karena harus kalau misalkan orang tuanya pegawai negeri harus menyelipkan slip gaji di situ ya, slip gajinya berapa kan disesuaikan. Anggota keluarganya ada berapa orang gitu ya, apakah yang lainnya sudah menikah gitu ya. Misalkan nih jumlah tanggungan dalam keluarga kalian punya kakak 6, kalian ke-7 misalkan ya. Nah, ke-6-nya itu sudah menikah semuanya, tapi masih ada dalam kartu keluarga. Berarti yang tinggal sama orang tua tinggal kalian lagi 1 orang. Berarti jumlah tanggungan orang tua berapa? 1 orang. Iya, gitu ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan belum menikah bu semuanya, berarti berapa tanggungannya? 7 orang. Jadi nanti itu akan dipertimbangkan lagi oleh pihak perguruan tinggi untuk menentukan jumlah bayaran yang harus kalian bayarkan per 6 bulannya. Seperti itu ya. Jadi nanti ketika kalian menemui kayak kuesioner, itu jangan kaget, real aja, sesuaikan dengan kondisi ekonomi kalian, jangan ada yang ditutupi ya. Seperti itu. Silahkan lanjutkan. Yang kedua yaitu telah terakreditasi. Kebanyakan kampus negeri telah terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau BANPT, mulai dari akreditasi C sampai A. Akreditasi ini menunjukkan bahwa kampus tersebut memiliki kualitas yang baik sebagai sebuah lembaga pendidikan. Kita stop dulu ya. Jadi kenapa kalian harus memilih perguruan tinggi negeri yang terakreditasi? Karena biasanya untuk perekrutan CPNS atau P3K itu dibutuhkan akreditasi kampus atau jurusan itu minimal B. Tidak ada yang dicek. Karena kenapa? Karena pemerintah juga merekrut ASN itu tidak mau asal-asalan gitu ya. Jadi ingin orang yang benar-benar kompeten gitu ya, orang-orang yang memang ketika kuliahnya itu mempunyai fasilitas yang lengkap, prakteknya itu dia mampu, skillnya itu bisa, teorinya bisa, jadi seperti itu ya. Jadi akreditasi itu sangat berkaitan dengan karir lanjutan kalian ke depannya seperti itu. Silahkan dilanjutkan. Selanjutnya adalah prospek kerja lulusan cukup menjanjikan. Kelebihan kampus negeri yang membuat banyak orang tertarik adalah prospek atau peluang kerja ketika mereka lulus. Banyak perusahaan yang lebih mengutamakan lulusan dari kampus negeri karena dianggap lebih berkualitas. Oke, stop dulu ya. Jadi kenapa sih perusahaan-perusahaan biasanya ingin dari negeri dulu gitu? Karena memang pengajarnya juga itu lebih berkualitas gitu ya. Jadi mempunyai kompetensi yang maksimal gitu ya, kompetensi yang bisa membuat mahasiswanya itu bisa bersaing dengan mahasiswa yang lain seperti itu ya. Karena kalau kita sudah menjatuhkan pilihan perguruan tinggi, sudah menjatuhkan pilihan jurusan, itu kita jangan ragu lagi. Ketika kita menjalaninya, jangan ragu. Kamu sudah menjatuhkan pilihan di pertanian, agribisnis. Kamu jangan tanya agribisnis ini gimana, kedepannya gimana. Kamu tuh memilih agribisnis itu sudah matang, pilihan kamu sudah matang. Ketika kamu memilih agribisnis, pertanian, kamu jangan ada kata ragu lagi. Kamu jalani, tekuni dengan baik nanti agar kalian lulus itu mampu bersaing di dunia pekerjaan. Seperti itu ya. Selanjutnya, silakan. Dosen-dosen yang kompeten. Para dosen yang mengajar di kampus-kampus negeri sudah pasti dosen-dosen yang kompeten di bidangnya, karena mereka direkrut melalui sistem seleksi CPNS. Ini juga menjadi suatu jaminan kualitas pengajaran di kampus negeri. Oke, jadi dosen-dosennya itu tadi sudah dijelaskan ya, jadi lebih kompeten gitu ya. Jadi kompeten itu keilmuannya itu linear dari S1, S2 sampai S3 gitu ya. Biasanya kalau di perguruan tinggi itu kalian akan diberikan ilmu oleh dosen. Dosen itu biasanya mempunyai strata pendidikan S2 sampai S3 gitu ya. Paling kalau misalkan kalian nanti kompeten bisa diangkat jadi asdoc atau asisten dosen gitu ya. Seperti itu. Jadi kalian nanti harus mempunyai performa yang baik. Selanjutnya, Jenis perguruan tinggi berdasarkan sistem pendidikan. Institut menjadi salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada satu jenis ilmu saja. Perguruan tinggi ini juga memiliki sejumlah fakultas ataupun akademik tentang seni, teknologi ataupun ilmu pengetahuan.
masih dalam satu jenis keilmuan. Kamu juga dapat menemukan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi di institut. Oke, di institut itu ada beberapa ya. Oke, selanjutnya. Universitas menjadi salah satu jenis perguruan tinggi yang memiliki rumpun ilmu paling banyak jika dibandingkan dengan jenis kampus lainnya. Pembagian rumpun ilmu dilakukan melalui jenis fakultasnya. Beberapa fakultas yang biasanya ada di universitas diantaranya Fakultas Teknik, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik dan Informatika, Fakultas Komunikasi dan Bahasa, dan berbagai fakultas. Oke, lanjut. Langsung berselanjutnya. Strategi memilih program studi atau jurusan. Yang pertama, reputasi dan akreditasi prodi. Hal pertama yang harus kamu tahu dan dijadikan pertimbangan adalah akreditasi dan reputasi yang dimiliki oleh program studi. Kamu bisa melihat informasi akreditasi dan reputasi di website program studi tersebut. Oke, jadi untuk strateginya kami jelaskan ya. Yang pertama reputasi dan akreditasi prodi tadi sudah sempat kita bahas ya. Kualitas dosen pengajar juga sudah kita bahas. Yang ketiga adalah pasien yang kamu miliki. Pasien itu apa? Ada yang tahu pasien? Pasien. Iya. Bakat yang ada dalam diri kita. Oke, bakat yang ada dalam diri kita betul. Ada lagi? Apa lagi? Kemampuan yang kita miliki ya, yang ada juga mungkin kebiasaan yang kita lakukan terus-menerus sehingga akhirnya jadi merasa kok saya senang sih melakukan kebiasaan seperti ini. Nah, mungkin itu adalah pasien kalian gitu ya. Gimana kalau pasien saya berbicara gitu ya. Nah, mungkin pasien yang lebih cocok untuk berbicara adalah jurnalis gitu ya, karena di pekerjaannya nanti mungkin lebih sering ngobrol sama narasumber gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya cita-cita. Ada yang sudah tahu di sini cita-citanya ingin menjadi apa? Oke, cita-cita nih ya. Kan tadi kita sudah tahu nih hobinya masing-masing ya. Oke, sekarang kita mulai saling bertanya lagi nih cita-citanya apa. Dimulai dari siapa? Silahkan. Silakan. Mau dimulai dari siapa? Dari Iskandar? Oke, silakan. Insinyur pertanian. Oke, berarti nanti Iskandar untuk mengambil jurusannya apa? Pertanian. Rencananya di kampus IPB, Institut Pertanian Bogor. Oke, luar biasa ya, mudah-mudahan mencapai. Selanjutnya siapa lagi? Oke, Dian, silahkan Dian. Cita-cita kamu apa? Adalah jurnalis. Jurnalis. Oke, berarti jurusan yang harus Dian pilih nanti apa? Oke, komunikasi penyiaran gitu ya. Oke, kira-kira di PTN mana yang akan dia pilih? Mungkin dua Bu ya. Yang pertama insya Allah UGM dan yang kedua Untirta. Oke, yang pertama UGM, kedua Untirta gitu ya. Iya. Oke, luar biasa ya, mudah-mudahan tercapai. Siapa lagi silahkan. Oke, Salsa. Oke, keperawatan berarti ya. Jurusan yang akan diambil akademik keperawatan, berarti ngambil kuliahnya di mana? Bisa di Unila Oke, di Unila ada. sama di UNED. Unair, Universitas Erlangga. Oke, luar biasa ya. Jadi nyambung ya, keperawatan. Oh, kepastian saya atau cita-cita saya itu, saya tuh suka gitu ya. Ketika menemukan orang yang sakit itu saya suka dalam merawat orang yang sakit, atau mungkin perawat itu kan banyak ya. Ada yang mungkin di klinik kesehatan, klinik kecantikan itu banyak ya. Selanjutnya siapa lagi? Tadi sudah 3 orang. Yang belum masih ada 5 orang. Silahkan sebutkan cita-cita sama kampus yang akan dipilih, jurusan yang akan dipilih sama kampusnya. Oke, silahkan Risma. Saya mau jadi properti tapi dengan hal-hal yang pengusaha properti dengan hal-hal yang jauh lebih canggih gitu. Pengennya ambil teknik informatika atau teknik sipil. Oke. Kalau teknik sipil
menjadi seorang arsitek ya, pengusaha properti gitu ya. Oke, tapi propertinya itu bukan yang manual lagi tapi dengan teknologi gitu ya. Oke, berarti Rizka ngambil teknik sipil di ITB. Oke, keren ya, luar biasa. Siapa lagi yang mau menyebutkan cita-citanya? Berarti yang sudah berapa orang? 4 orang lagi nih yang belum nih. Oke, silakan, siapa lagi? Yuk kita bertukar pikiran ya. Nah, oke, silakan. Cita-citanya menjadi distributor media bahan baku dari sayuran. Oke, berarti pertanian ya. Oke. Mau mengambil di universitas terbuka, ada satu lagi di Di IPB, oke. Mungkin kisah mengambil pertanian karena terinspirasi dengan letak geografis daerah kita gitu ya, karena lebih banyak lahan-lahan kosong yang belum dimanfaatkan dengan baik ya. Oke, bagus sekali ya. Berapa orang lagi? 3 orang lagi, silahkan. Holipah, oke, Holipah. Cita-citanya insya Allah pendakwah. Oke, pendakwah ya. Jadi lengkap ini bisa semuanya ya. Aduh, alhamdulillah ya. Oke. Rencananya mau di UIN, oke. UIN mana? UIN Banten, UIN Jakarta, UIN Bandung, UIN Lampung. Banten saja ya. Oke. Berarti yang pertama jurusannya apa? penyiaran. Komunikasi penyiaran Islam gitu ya. Berarti komunikasi penyiaran Islam itu lebih cocok untuk Hovifah ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi? Oke. Insya Allah penyiar berita. Penyiar berita. Jadi akan masuk ke jurusan sama kayak sebelumnya, Sama. penyiaran komunikasi di UIN Banten. Oke, di UIN Banten. Selanjutnya Suci silakan. Cita-cita saya menjadi guru biologi kampus yang sudah saya pilih, yaitu saya insya Allah saya akan masuk jurusan agribisnis dan satu lagi kampus di UGM, yaitu saya masuk dari jurusan ini agroteknologi. Agroteknologi, oke baik. Tapi tadi cita-citanya guru biologi ya. Apakah mungkin terinspirasi dari guru biologi di sekolah kita atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, bisa diceritakan singkat saja ceritanya ya. Singkat saja ceritanya. Kenapa ingin jadi guru biologi? Singkat saja. Karena anggota keluarga atau bagaimana? Dari keinginan sendiri, terus kan emang dari dulu ya pengen banget dari Guru biologi, oke. Oke, jadi di sini sudah komplit nih ya. Ibu boleh nanya nggak? Kalian tuh memilih itu inspirasi? Biasanya kan kita tuh memilih karena ada dorongan tahu dari luar, ya. Dorongan yang kuat itu sehingga menimbulkan adanya keinginan di dalam diri, gitu ya. Ibu boleh tahu siapa yang mau menjawab? Mengapa kalian memilih jurusan tersebut? Pernah terinspirasi dari siapa? Oke, silahkan. Oke, Kisah silahkan. Karena terinspirasi dari Kisah tadi mau ngambil jurusan apa? Pertanian. Oke, terinspirasi dari saudara karena punya lahan pertanian jenis tanaman cabai, tomat, dan juga terong gitu ya. Jadi luar biasa sebetulnya sekarang ini dalam sektor pertanian itu sangat dibutuhkan gitu ya, apalagi dalam masyarakat kita karena untuk memenuhi pangan di Indonesia gitu ya. Sekarang kan harga cabai mahal gitu ya. Kalau misalkan iya, bisa jadi miliarder ya dari usaha cabai. Amin. Oke, jadi hal-hal sepele seperti itu yang diperhatikan dikaitkan dengan pengetahuan itu akan menghasilkan sebuah keinginan. Siapa lagi yang punya inspirasi sok? Tadi jurusan yang diinginkan itu pertanian karena terinspirasi dari lingkungan kita yang mayoritas petani. Di situ pertanian di sini itu masih belum maju gitu. Jadi terinspirasi dari situ untuk memajukan pertanian yang ada di daerah Mundur ini, khususnya pertanian Indonesia.
Oke, terima kasih ya. Jadi karena melihat mata pencaharian di daerah kita itu kebanyakan petani, maka Iskandar Ali punya inisiatif untuk mengambil jurusan pertanian. Karena memang betul ya, sebetulnya di kita tuh banyak banget lahan-lahan pesawahan, lahan-lahan kayak sawah. Cuma kan cara petani itu belum bisa memilih bibit unggul untuk padi itu seperti apa, itu belum bisa gitu ya. Seperti itu. Jadi bagaimana agar nanti hasil panennya lebih maksimal, maka nanti Iskandar Ali bisa memberikan penyuluhan bagaimana sih cara memilih bibit unggul padi yang bagus gitu ya, yang berkualitas. Oke, terima kasih. Ada lagi? So, terinspirasi dari siapa? Tadi sudah 3 orang ya. Tadi Suci, inspirasi dari siapa? Isa, Iskandar, gitu. Silahkan. Kenapa? Terinspirasi dari siapa? Nonton film Bu, misalkan ya. So, silahkan. Kalau saya terinspirasi Tadi jurusan apa yang akan dipilih? jurusan penyiaran Komunikasi penyiaran Islam. Jadi karena dari cita-citanya ingin menjadi penyiar berita, saya sering melihat di TV-TV yang menyiarkan berita, dan kan sebelum menyiarkan berita itu dia berkomunikasi dulu dengan orang-orang di sekitarnya. Jadi saya terinspirasinya itu karena bisa berbaur dengan masyarakat dan juga bisa lebih mengenal tempat-tempat yang dimana di Indonesia itu masih memiliki kekurangan. Oke, jadi dengan menjadi penyiar, dengan menjadi penyiar itu maka nanti Khairunisa bisa mengenal orang-orang sekitar gitu ya, kultur-kultur budaya sekitar, agama-agama yang ada di Indonesia ya. Karena penyiar itu memang harus berbaur dengan semua kalangan, semua masyarakat gitu ya. Bagaimana agar narasumber itu mampu menjawab pertanyaan Khairunisa, maka Khairunisa harus melontarkan sebuah pertanyaan yang baik yang bisa dipahami oleh komunikan gitu ya. Ada komunikan, ada komunikator gitu ya. Itu kalau dalam ilmu jurnalistik. Oke. Siapa lagi? Tadi baru berapa orang? 4 ya. Silahkan Risma. Terus ya Risma. Ya, kan tadi jurusan teknik informatika. Karena melihat di Indonesia saat ini kayak pemrograman atau perlindungan negara ini tentang sistemnya. Itu kita tahu yang kemarin ada berita yang kebocoran. Kebocoran data gitu ya. Oke. Ada bocor data ya. Betul. Terus ingin gitu memajukan tentang Sistem tersebut di Indonesia. Betul sekali. Risma tuh pilih teknik informatika itu karena dia ingin membuat sebuah inovasi agar ketika Risma bekerja di mana tuh, departemen apa? Informatika ya. Jadi bagaimana caranya agar data pribadi kita itu tidak bocor gitu ya. Oke, jadi nanti Risma harus berinovasi ya. Oke, jadi Risma terinspirasi dari isu-isu yang belakangan ini memang muncul gitu ya. Oke, bagus sekali ya, itu namanya update. Oke, selanjutnya siapa lagi? Tadi yang belum? Oke, Salsa. Tadi pilihan jurusannya apa? Keperawatan. Kenapa sih Salsa memilih keperawatan? Terus siapa sih yang menjadi inspirasi bagi Salsa? Karena Bu lihat orang-orang sekitar gitu ya Bu, kayak keluarga kalau ada yang sakit suka manggil keluarga yang jadi perawat gitu, jadi suka membantu aja gitu. Terus suka lihat perawat di rumah sakit kayak pakai bajunya gitu, jaga gitu. Oke. Jadi terinspirasi dari keluarga mungkin ya, lebih tepatnya keluarga. Bagaimana kira-kira kalau saya saja nih yang merawat gitu ya, mungkin alangkah lebih mulianya ya, seperti itu. Jadi memang keperawatan itu jurusan kesehatan itu harus datang dari hati nurani ya, karena jamnya pun berbeda dengan pekerja yang lain, karena ada dinas malam ya, dinas pagi, dinas malam, harus meninggalkan keluarga, itu harus mempunyai komitmen yang kuat ya. Ada lagi? Sudah semuanya? Khalifah sudah? Oke, Khalifah tadi ingin menjadi pendakwah ya. Oke, Khalifah terinspirasi dari siapa? Tadi pilihan jurusannya komunikasi penyiaran di UIN Banten ya. Oke, terinspirasi dari siapa nih memilih jurusan dakwah, ingin menjadi pendakwah? Kan teman-teman sebagai mama dan mama dan Oke,
skill utamanya sudah punya ya, public speakingnya sudah punya ya. Oke, jadi tinggal dikembangkan lagi. Nah, kalau sudah tahu pasien itu kayak gini nih. Jadi tidak menggali dari nol lagi kalau sudah tahu pasien. Oke, semuanya sudah tahu ya. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk bermain kartu pertanyaan. Ya, ini kartu pertanyaannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 pertanyaan ya. Oke, kira-kira kita nyanyi lagu apa nih? Kita akan keliling ini sambil bernyanyi kita akan membagikan kartu pertanyaan ini secara berkeliling dengan cara bernyanyi. Pecah 1000 gimana? Oke? Oke. Yang keras ya. Oke. Sekarang amplopnya Ibu undi dulu ya. Kira-kira yang mana ya amplopnya ya. Oke. Nanti cara permainannya kita nyanyi pecah 1000. Setelah Ibu bilang stop, nanti berhenti di orang tersebut. Ya? Bisa tutup dulu catatannya. Oke. Oke, ini Ibu. Oke. Ya. Oke, siap? Siap, Riki? Siap. 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke, kita silakan. Apa yang dimaksud dengan jenis perguruan tinggi institut? Jelaskan. Oke, silakan jelaskan. Apa perguruan tinggi yang apa tadi pertanyaannya Ibu sudah lupa. Apa yang dimaksud dengan jenis perguruan tinggi institut? Oke, silakan jawab. Apa yang dimaksud institut? Institut menjadi salah satu perguruan tinggi yang berfokus pada satu jenis keilmuan saja, tetapi masih dalam satu rumpun. Oke, masih dalam satu rumpun. Contohnya institut apa? Institut apa contohnya? ITB. ITB, Institut Teknologi Bandung. Jadi di dalam ITB itu ada apa aja? Berbasis teknologi. Oke, betul sekali ya. Jadi dimulai dari siapa ya? Oke, dari sini nih. Silakan mau dilempar kemana? 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke, silakan, Salsa. Dibuka amplop pertanyaannya. Kita buka. Apa pertanyaannya? Program studi atau jurusan apa yang akan kamu pilih nanti? Oke. Jurusan apa sih yang akan kamu pilih nanti? Nah, ada 2 Bu ya. Oke. Yang satu keperawatan tadi di Unila atau enggak di Unair. Satu lagi ilmu komunikasi di Unirta. Oke, itu jawabannya sangat-sangat mudah. Oke, sekarang kita mulai lagi ya. Masih ada 6 lagi ya. Jadi tenang, yang belum kebagian masih ada ya. Oke, masih ada ya. Ibu mulai dari siapa? Oke, dari Salsa tadi. Silakan Salsa. 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke, sekarang Risma ya, silakan dibuka. Bacakan. Usaha apa yang sudah kamu lakukan untuk mengatasi kesulitan dalam memilih jurusan? Oke, usaha apa yang sudah Risma lakukan dalam mengatasi kesulitan dalam memilih program studi atau jurusan? Konsultasi kepada BK, terus kepada orang tua, gitu, dan searching Oke. jurusan yang akan diambil. Oke, konsultasi kepada BK, terus konsultasi sama orang tua, terus sering googling ya, searching. Sama alumni sering tanya-tanya gitu. Sama alumni juga. Oke, keren sekali ya. Oke, kita dari Risma itu pemenang tahun. Iya.
Risma. Oke. Sekarang yang belum dapat berarti ada berapa lagi nih? 5. Masih ada 5 amplop ya. 1, 2, 3. 5 bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Slow banget ini bukannya. Apa saja kesulitan yang kamu hadapi saat memilih program studi atau jurusan? Oke, kesulitan apa yang dialami Iskandar Ali dalam memilih program studi atau jurusan? Pasien diri sendiri atau masih bingung tentang kemampuan diri sendiri? Oke, pertama kesulitannya masih bingung ya dengan pasiennya Iskandar Ali ya. Tapi bagaimana setelah bimbingan kelompok sudah mulai bisa mengenali ya pasiennya itu apa gitu ya. Oke, masih ada 4 pertanyaan lagi ya. Oke, dimulai dari yang sudah siapa? Oh, yang belum ya. Oke, 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Cepat banget dari tadi ya, sama yang belum aja dari luar biasa ini ya. Oke. Apa saja pertimbangan kamu dalam memilih program studi atau jurusan? Pas ya. Oke. Oke. Pertimbangan kisah dalam memilih program studi atau jurusan. Yang pertama dari segi prodi yang sudah akreditasi baik. Oke. Prodinya sudah punya akreditasi yang bagus. Iya. Terus kedua, Dari segi pendidikan yang diajarkan oleh dosen. pendidikannya bermutu. Ya. Oke. Terus apa lagi? Dan juga jarak tempuh. Oh, jarak tempuh Iya. rumah dengan kampus. Oke. Jadi pertimbangannya ada 3. Yang pertama akreditasi, yang kedua dosen yang kompeten, yang ketiga jarak tempuh. Oke, kenapa kalian memilih jarak tempuh yang dekat dengan rumah? Karena capek kalau Oke. buat dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua ya, mungkin karena arahannya anak perempuan kali ya begitu ya. Oke, terima kasih Kisah. Oke, kita lanjut lagi, masih ada 3. Oke, 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke. Deg-degan kayaknya nih. Mengapa harus cermat dalam memilih perguruan tinggi negeri? Kenapa sih harus pintar memilih perguruan tinggi negeri? Karena biaya, terus dari kemampuan kita, Biaya, kemampuan kita, terus untuk memilih jurusan ya. Misalkan mau jurusan yang kita pengen gitu ya, kita harus cermat dalam memilih jurusan tersebut. Agar kita tidak terbebani ya dalam perjalanan kuliahnya nanti ya. Oke, bagus jawabannya. Berarti ada berapa lagi? 2. Kalau biasa dia semuanya luar biasa jawabannya ya. Oke, jadi ada 2 amplop pertanyaan lagi ya. 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara malam mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke, ya silakan dibuka. Apa pertanyaannya? Sebutkan universitas negeri yang ada di Banten. Sebutkan universitas negeri yang ada di Banten yang Dian ketahui, apa saja Dian? Yang pertama Universitas Sultan Hasanuddin Banten. UIN? Iya.
ya, UIN. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Terus ada apa lagi? Universitas Sultan Maulana Sultan Agam Tirtayasa. Tirtayasa. Terus ada lagi? Yang ketiga UT, Universitas Terbuka di Tangerang ya. Iya. Oke, jadi ada 3 kalau di Banten untuk negeri. Jadi kalian nanti prospeknya pemilihan kampusnya boleh keluar Banten ya, karena masih sangat banyak. Di Pulau Jawa juga masih banyak. Ada yang satu lagi. Oke, 1, 2, 3. Bimbang bagus, sementara matamu mulai datang. Hasratku ingin bercermin, tapi cerminku pecah 1000, pecah 1000. Oke. Apa saja pertimbangan kamu dalam memilih perguruan tinggi negeri? Oke, pertimbangan dalam memilih kampus itu apa aja? Tadi kayak strategi gitu, apa aja? Pertimbangan dalam memilih perguruan tinggi negeri. Dukungan dari orang tua. Betul sekali, dukungan dari orang tua itu yang utama ya. Ya. Orang tua, kamu pengennya ke luar negeri, ke Singapura misalkan ya, berarti bukan PTN dong, ya, tapi swasta gitu ya. Jadi pengen ke UGM didukung sama orang tua berarti itu sudah tepat gitu ya. Terus apa lagi? Dari segi ekonomi. Segi ekonomi, oke, segi ekonomi itu sangat membantu ya. Misalkan orang tua juga memberikan restu itu karena sistem karena ekonominya itu mendukung. Apalagi Dari segi akreditasinya juga. akreditasinya juga gitu ya, agar menunjang proses perkuliahan kamu nanti gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, karena semuanya sudah menjawab pertanyaan, tingkat pertanyaan dan jawabannya semuanya luar biasa bagus ya, tepuk tangan. Oke, baik, kalian semuanya sudah membawa pulpen? Sudah ya, jika sudah, ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Ini lembar kerja peserta didiknya, silakan diisi ya, ditransfer ke temannya. Oke. Oke, sudah cukup ya. Oke, silakan diisi. Berapa menit, Bang? 70 Bu. Pas. 70. Waktu puisinya sampai berapa menit? Waktu pengisiannya sampai 10 menit ya. Jika ada yang kurang paham dengan pertanyaannya boleh ditanyakan ya. Apakah waktu pengisian 10 menit kurang kira-kira? Cukup. Oke, cukup ya. Nanti setelah ini kalian akan diminta untuk memaparkan KPD-nya ya, satu persatu.
Silakan diisi dengan baik. Ambisi itu adalah sebuah keinginan kalian ya, seperti cita-cita tadi. Oh, strip saja. Penghambat itu biasanya misalkan dukungan bingung misalnya, terus dukungan dari orang tua masih kurang, orang tua masih belum paham tentang pentingnya perguruan tinggi, misalkan seperti itu. Atau kamu masih kebingungan gitu ya dalam menentukan, itu silahkan diisi. Usaha apa yang sudah kamu lakukan dalam mencapai ambisi tersebut? Misalkan usaha kamu mencari referensi gitu ya, konsultasi ke guru, konsultasi ke guru BK, hanya ke alumni, searching atau googling tentang kampus tersebut, tentang program studi yang akan kamu masuki tersebut. Jadi konsep aku itu ambisi, kenyataan, dan usaha. Ketiganya itu harus sinkron. Sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, kita dari dulu, silakan selesaikan dulu. Sudah semuanya ya, alhamdulillah lancar. Rata-rata ada penghambatnya enggak? Ada. Oke. Sudah selesai? Sudah. Oke, Ibu mau sukarela aja. Siapa yang pertama memaparkan hasil dari lembaran kerjanya? Silakan. Oke, Salsa. Silakan Salsa. Dari pertama ya betul. Baca. Aku nomor 1. Apakah kamu sudah memahami materi pengenalan perguruan tinggi negeri dengan baik? Nah, jawabannya sudah, Bu, karena tadi sudah dipaparkan. Yang kedua yaitu analisis faktor atau penghambat kesulitan yang dihadapi untuk mengikuti program studi. Yang pertama masih bingung dengan diri sendiri atau kemampuan diri sendiri. Yang kedua yaitu jarak dari rumah ke kampus masih jauh, jadi orang tua masih. Oke. Memikirkan, mempertimbangkan ya. Yang ketiga, jabarkan bagaimana strategi untuk menentukan pilihan program studi atau jurusan yang akan kamu pilih. Yang pertama, akreditasinya minimal B. Yang kedua, kualitas dosen pengajar. Dan yang terakhir, harus sesuai dengan kemampuan diri
Oke, tepuk tangan dong ya. Sekarang siapa lagi langsung ke konsep akunya? Silakan. Oke, Risma, silakan langsung bacakan konsep akunya. Ambisi usaha properti yang berbasis teknologi, kenyataan atau pendukung orang tua dan lingkungan sekitar. Terus penghambat, susah mengenalkan diri dan jarak kampus yang dituju. Oke. Usaha mengumpulkan KPK, orang tua, para alumni dan studi tentang program studi yang sesuai. Oke, jadi ambisinya menjadi pengusaha properti, penghambatnya belum mengenal pasien diri lebih jauh. Usaha yang sudah dilakukan sudah mencari referensi ke berbagai tadi ya sumber. Oke, siapa lagi silahkan yang mau membacakan hasil dari LKPD-nya. Silakan dia. Dari awal. Ya. Yang pertama, apakah kamu sudah memiliki materi pengenalan perguruan tinggi negeri dengan baik? Sudah lumayan baik Bu ya setelah mengikuti kegiatan ini. Yang kedua, kesulitan atau analisis faktor penghambat kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk memilih program studi. Ada satu, yaitu kesulitan dalam mengenali diri sendiri atau kelebihan dalam diri sendiri. Ketiga, jabarkan bagaimana strategi untuk menentukan pilihan program studi atau jurusan yang akan kamu pilih. Yang satu, mengetahui kelebihan diri sendiri. Selanjutnya, akreditasi universitas minimal B. Dan yang terakhir, dosen pengajar. Oke, dosen pengajar ya. Oke, bagus. Siapa lagi yang mau presentasikan LKPD-nya? Siapa lagi? Oke, Suci silahkan. Langsung ke konsep aku. Ya, dari ambisinya yang menjadi seorang biologi, terus dari kenyataannya pendukung, orang tua sudah mendukung. Usahanya sudah menganalisis tentang yang akan diwujudkan dari cita-cita itu. oke, jadi sudah menganalisis ya usahanya. Oke, bagus sekali. Siapa lagi yang mau memaparkan LKPD-nya secara sukarela? Silahkan. Apakah kamu sudah memahami materi pengenalan perguruan tinggi dengan baik? Jawabannya sudah. Yang kedua, analisis faktor penghambat atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk memilih program studi. Yang pertama, dari faktor ekonomi dan kurangnya dukungan dari orang tua. Oke. Yang ketiga, jabarkan bagaimana strategi untuk menentukan pilihan program studi atau jurusan yang akan kamu pilih. Kemudian menyesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan. Oke, sudah mencoba menyesuaikan kemampuan ya. Oke, bagus sekali. Terus siapa lagi yang belum? Oke, Ica. Ya, dari ini aja konsep aku saja langsung. Aku ingin menjadi penyiar berita. Dukungannya dari keinginan mereka dari diri sendiri. Penghambat yaitu kurangnya dukungan dari orang tua. Usaha yang pertama konsultasi ke guru BK. Yang kedua sering melihat dan membaca perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Yang terakhir sering konsultasi ke orang tua meskipun sering nggak ada. Oke, bagus. Jadi terus mencoba komunikasi dengan orang tua ya. Baik, Ibu kira sudah paham semuanya terkait dengan konsep aku, ambisi, kenyataan dan usaha. Sekarang kalian silahkan mulai mengisi sticky note ini ya. Oke. Sticky note ini adalah berkaitan dengan pesan dan kesan pendiri dengan kelompok dengan guru BK pastinya. Ya. Oke, silahkan kalian isi dengan sejujur-jujurnya pesan dan kesan setelah mengikuti bimbingan kelompok ya. Silahkan diberikan. Oke. Di yang warna boleh, di yang warnanya saja boleh. Kalau yang merah mungkin lebih ke di belakangnya ya. Oke, kayak gitu ya. Oke, jadi nanti akan kita tempel di sini. Kalian akan tempel sendiri-sendiri pesan dan kesannya. Oh, tolong ini mundur ya. Oke, siap. Boleh? Di depannya boleh. Tangannya kelihatan ya? Gak apa-apa, nanti terlihat kok oleh hati gitu ya. Oke, silahkan. Ya, pesannya apa Bu? Semoga bimbingan kelompok kedepannya lebih asik lagi. Misalkan ini sudah asik, semoga lebih asik lagi. Terus kesannya ternyata guru BK itu friendly gitu ya, nggak nyeremin gitu kan. Biasanya pada tuh serem sama ibu misalkan, misalkan
pesan. Boleh. Kasih lope juga boleh. Bebas berekspresi ya. Gak kaku kok kalau sama ibu fleksibel. Ini sejujurnya ya, real ini ya, real ini. Pesan-pesan secara real. Sudah? Oke, silakan ambil sticky note-nya. Silakan tempelkan dengan menarik. So, silakan. Ngadepnya mau kemana ini? Ke sebelah sana boleh. Kalau sebelah sini boleh nih, lebih baik ke sebelah sini. Maksudnya panjang aja. Tiga berarti. Nah, kayak gitu tuh bisa tuh diatur ya. Sticky note ini ya. Oke. Sticky note-nya ambil ke sini, sticky note-nya. Oke, yang sudah menempelkan boleh tulis ya. Berarti ya, sudah 345 3 lagi ya. Ini serius banget kalau disuruh tulis ini. Dari hati ya. Kalau dari hati itu suka gimana gitu ya. Oke, silakan ditempel sticky note-nya. Oke, sudah ada berapa? 6. Sudah ada 6. Lanjut. Jijak aja nggak apa-apa. Seni. Tapi jangan mengalami punya orang ya. Coba lagi. Oke, silahkan ditempelkan di situ. Oke, sudah ya? Boleh melihat? Oke, terima kasih atas pesan dan kesannya ya. Nanti ini menjadi apa namanya ya? Menjadi evaluasi untuk ibu ya. Kedepannya harus seperti apa gitu ya dalam membimbing kelas 12 ini, terutama dalam bidang karir. Oke, mungkin untuk bimbingan kelompok hari ini cukup itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasi kalian yang sudah terlibat aktif. Satu lagi, apabila layanan bimbingan kelompok ini kurang maksimal, kalian boleh konseling individu ya. Kalian boleh konsultasi secara langsung dengan ibu one by one ya, satu persatu, agar kalian bisa lebih mengenali pasien kalian lagi ya. Itu saja dari ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.